Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mikael Nicholas Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-6, yang dimana kita di sini disuruh untuk membuat aplikasi sesuai dengan topik yang sudah kita daftar. Nah, jadi sini nama aplikasi yang buat itu adalah Rempah Nusantara, yang dimana Rempah Nusantara ini adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang sebagai platform katalog tanaman yang informatif, interaktif, dan juga mudah digunakan. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna itu nanti untuk menjelajahi berbagai jenis rempah berdasarkan informasi yang lengkap, yaitu ada deskripsi, manfaat, efek samping, dan juga dari masing-masing tanamannya. Nah, jadi aplikasi ini saya dibangun dengan prinsip arsitektur yang modular dan juga terstruktur. Nah, aplikasi ini mengedepankan pengalaman pengguna yang responsif dengan dukungan mode gelap dan terang di sini. Kita lihat di sini, dan juga ada navigasi yang halus serta komponen UI yang dapat digunakan kembali di seluruh bagian aplikasinya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sini ada fitur utamanya. Yang pertama itu ada di bagian manajemen katalog tanamannya, yang mana ini adalah jantung dari aplikasi kita dalam sistem katalog rempah ini. Nah, ini terstruktur menggunakan model data immutable berbasis Dart, di mana nanti setiap entitas tanaman direpresentasikan oleh rempah model yang menyimpan 5 atribut, yaitu ada nama, ini seperti ini misalnya jahe nama, pet gambar untuk gambar, deskripsi, manfaat, dan juga ada efek sampingnya. Nah, jadi model ini dirancang mengikuti prinsip value equality, di mana dua objek itu dianggap sama jika nama tanaman mereka itu identik. Nah, ini juga dilengkapi dengan metode copy with untuk memudahkan pembawaan data sesuai dengan immutable tanpa mutasi langsung. Nah, jadi sini datanya itu disajikan melalui kelas dummy data yang berfungsi sebagai data layer terpusat, yang dimana sini memuat 10 jenis tanaman, berdasarkan dan juga informasinya ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau misalnya di halaman rempah ini. Nah, di sini akan menampilkan seluruh rempah tanaman dalam bentuk daftar bergulir vertikal yang menggunakan list view.builder. Ya, nanti ini yang dioptimalkan untuk performa dengan setiap kartu menampilkan foto, yang ini fotonya, nama, dan juga pertinjau deskripsi tanamannya, rempahnya. Nah, jadi kita nanti mengetuk salah satu tanaman, misalnya kita ketuk seperti ini. Nah, aplikasi itu kan menavigasi ke halaman detail yang menampilkan informasi dari rempahnya. Misalnya kita buka kayu manis. Nah, kita bisa lihat sini ada informasinya, yaitu deskripsinya. Kayu manis adalah rempah kulit dari kulit pohon yang memiliki aroma manis dan hangat, di mana manfaat itu membantu mengontrol gula darah, memiliki sifat antibakteri, dan juga meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, sini efek samping itu konsumsi berlebihan dapat merusak hati karena kandungan kumarinnya. Nah, sini data layer itu ada 10 rempah dengan 5 atribut yang lengkap. Nah, jadi ini siap untuk dikembangkan menjadi data dari REST API-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada halaman detail. Nah, ini yaitu halaman detail yang dimana itu memuat data secara asin via feature microtask dengan fallback otomatis jika data ditemukan. Dan selanjutnya fitur kedua itu ada pencarian. Nah, jadi sini misalnya kita mau cari tanaman, misalnya jahe, kita ketik ada jahe. Nah, jadi nanti sistem pencarian itu akan langsung mencari nama tanamannya. Nah, setiap karakter yang kita ketik itu akan memicu pembaruan data tanaman, data dari rempah kita tanpa jeda. Misalnya gini kan, jahe, seperti itu. Kalau misalnya kunyit. Nah,
Nah, jadi mekanisme ini diimplementasikan menggunakan set state di dalam callback on search query change, yang dimana ini memanggil ulang filter pada dataset setiap kali input itu berubah. Nah, jadi pencocokan itu dilakukan dengan menggunakan metode string contains, yang ini dijalankan pada representasi huruf kecil dari nama tanaman yang ada dan juga query penggunanya. Nah, hasilnya nanti adalah pengalaman pencarian yang terasa lebih instan dan juga natural, bahkan tanpa koneksi internet, seperti itu ya. Nah, jadi komponen UI ini diintegrasikan langsung ke dalam top app bar widget, yang dimana dapat dikonfigurasi. Nah, saat tombol itu ditekan, maka judul app bar bertransisi menjadi text file. Ya, ini text file yang ini. Nah, kalau misalnya kita tutup, maka state pencarian itu akan direset penuh. Lalu termasuk juga query dan daftar tanamannya, di mana mengembalikan tampilan ke kondisi awal. Kalau misalnya tutup, nah jadi ini untuk kondisi awal tadi. Nah, jadi aplikasi juga menangani kondisi add cache. Nah, ketika pencarian itu kosong, maka pesan informasi yang ditampilkan di tengah layar memastikan pengguna selalu dapat mendapat umpan balik yang jelas. Lalu yang ketiga itu ada tema dinamis untuk light dan dark mode, di mana aplikasi ini memiliki sistem manajemen tema yang lengkap dan juga elegan, di mana memungkinkan pengguna berpindah antar dari mode terang ke mode gelap secara real time hanya dengan satu ketukan. Nah, jadi sistem ini akan dibangun di atas 3 komponen utama yang bekerja secara sinergi. Nah, sini ada theme notifier adalah kelas berbasis value notif, yang dimana ini menyimpan state tema saat ini. Nah, nanti ia akan mengekspos metode toggle untuk berpindah antara light dan juga dark. Nah, serta set mode ini gunanya untuk penetapan eksplisitnya. Jadi theme provider adalah inheritance notifier yang membungkus seluruh widget tree. Nah, ini memungkinkan akses dari notifier dari widget manapun via theme provider tadi tanpa boilerplate tambahan. Nah, jadi palet warna itu langsung mengusung tema botanical, yang dimana itu lembut dan juga konsisten. Oke. Lalu selanjutnya sih kita bisa lihat sini ada arsitektur navigasi performanya, di mana navigasi aplikasi ini dibangun menggunakan Go Router dengan pola shell route. Nah, sebuah pendekatan yang memastikan bottom nav widget itu tidak direboot setiap kali pengguna berpindah halaman. Nah, jadi routernya itu akan didefinisikan secara terpusat di route constants menggunakan konstanta string, di mana ini gunanya untuk menghindari penggunaan magic string yang rawan kesalahan. Nah, jadi nanti kalau misalnya navigasi ke halaman detail tanaman itu menggunakan path parameter rempah name gitu. Nah, jadi kalau bagian bottom nav widget ini memiliki logika penentuan tab yang aktif dan juga cerdas, di mana dia nanti akan membaca lokasi URI saat ini dari Go Router state-nya itu, dan juga menyorot tab yang sesuai menggunakan animasi kontainer dengan efek border. Nah, dan juga ada background halus memberikan umpan balik visual yang jelas kepada penggunanya nanti. Ya, jadi alur navigasi aplikasinya itu dimana dari Go Router ke shell route, nanti bisa ke home screen, ke rempah screen, lalu ke rempah detail, dan juga ada bagian profile, misalnya ini profile untuk bagian saya. Lalu untuk proyek ini menerapkan arsitektur modular yang berbasis feature first, yang dimana membagi code berdasarkan fungsionalitasnya, bukan berdasarkan jenis filenya. Nah, jadi sini Rempah Nusantara ini menerapkan strategi pengujian berlapis yang mencakup 3 lapisan berbeda dari unit terkecil hingga alur pengguna secara penuh. Di mana setiap lapisan itu memiliki peran dan juga cakupan yang berbeda, dan juga memastikan keandalan aplikasi dalam
keluar dari dalam keluar. Nah, jadi nanti sini kalau misalnya jawaban itu nanti ada unit test yang dimana itu memverifikasi logika model dan juga notifiernya secara terisolasi. Jadi nanti widget tesnya itu memastikan setiap komponen UI-nya itu berperilaku sesuai dengan spesifikasinya. Kalau misalnya integration test, dia mensimulasikan perjalanan pengguna lengkap dari awal berpindah antar tab dan juga mencari tanaman hingga mengaktifkan dark dan juga light mode-nya. Nah, jadi kesimpulan dari aplikasi yang sudah saya buat ini, di mana dia sini dia memiliki 4 fitur utama. Yang pertama itu dynamic rempah katalog, reactive search engine, adaptive theme system, dan juga shell based navigation. Yang dimana ini bekerja secara sinergis membentuk fondasi aplikasi yang kokoh, responsif, dan juga mudah diperluas. Jadi arsitektur modular yang diterapkan memastikan setiap komponen dapat diuji, diubah, dan dikembangkan secara independen tanpa mengganggu bagian lain dari sistemnya. Nah, dengan cakupan pengujian yang komprehensif di 3 lapisan yang berbeda tadi, aplikasi ini tidak hanya berfungsi dengan baik hari ini, tetapi juga siap untuk dikembangkan menjadi platform yang lebih besar. Nah, dengan integrasi API-nya, manajemen state yang lebih canggih, maupun penambahan fitur di masa mendatang. Jadi mungkin sekian presentasi untuk aplikasi saya. Nah, jadi aplikasinya sebenarnya sangat simple. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.